Kita apa? Hikam ya, bismillah. Kita sudah sampai kepada hikmah yang ke hikmah yang ke-56. Qala al-musannif rahimallahu taala nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Amin ila anqal. La tufrihuka ta'atu li'annaha barazat minka. Jangan menjadikan dirimu senang, berbangga dengan sebuah amal lalu kamu merasa bahasanya itu dari dirimu. Wafrah biha li'annaha barazat minallah. Kalau ingin bersenang, senang wafrah dan senanglah engkau biha dengan amal-amal yang kau lakukan, dengan ketaatan yang kau lakukan, li'annaha barazat minallahi, karena amal itu kau sadari dari Allah. Ini penjelasan daripada masalah sederhana yang sering disebut-sebut. Masalah bukan sederhana, maksudnya masalah yang selama ini kita sudah tahu, yaitu masalah ujub. Ujub itu berbangga dengan dirinya. Termasuk 3 hal yang menghancurkan seseorang adalah i'jabul mar'i li nafsih, orang kagum dengan dirinya sendiri. Orang kagum dengan dirinya sendiri, ujub, membesarkan amal di matanya sendiri. Ada yang namanya riya, ada ujub, ada ikhlas. Kalau riya itu membesarkan amal di mata manusia, ditunjukkan ke dia amalnya biar diagungkan sama orang. Kalau ujub membesarkan amal di matanya sendiri, menjadi orang terkagum-kagum dengan amalnya sendiri. Ikhlas adalah menyerahkan amal kepada Allah, pengen dilihat oleh Allah. Ujub dan riya menghancurkan pahala. Dan ujub ini ada bebarengan dengan satu sifat busuk namanya sombong. Orang yang ujub itu karena di dalam dirinya ada kesombongan. Sombong itu kan bisa dengan bermacam-macam hal. Ada orang sombong dengan hartanya, sehingga semakin kaya semakin dia sombong. Dan kalaupun dia mencari kekayaan untuk menggedekan kesombongannya. Sombong ada dengan ilmu, dan ada sombong dengan ibadah. Sombong dengan ibadah. Makanya antara ujub dengan sombong ini adalah satu paket. Kapan ada orang ada sombong, dia sering ujub kalau berbuat baik, karena dia menggedekan kesombongannya. Jadi kalau ada orang memang hatinya sombong, kalau dia punya kekayaan semakin sombong, berbangga dengan dunia, sombong. Kalaupun ternyata dia punya program kebaikan, bikin pondok, pondoknya semakin gede, ternyata gede pondoknya pun juga memperbesar kesombongannya. Nggak ada pondok seperti ini. Kalau dia mengadakan majlis, semakin banyak jamaahnya pun akan menggedekan kesombongannya. Kalaupun dia bisa melakukan sholat, akhirnya pun juga menggedekan kesombongannya. Ini sholat cuman sebegitu ya, masih sehat muda. Coba guys. Jadi dia sering mengagungkan ananya, akunya. Nah, ujub itu dengan yang namanya sombong itu sudah bersepakat. Kapan ada ujub, ada sombong. Akan tapi kita harus benahi satu demi satu. Pangkas ujub. Agar hilang ujub, nanti bab sombong ada sendiri. Dikatakan bahwasanya la tufrihuka ta'atu li'annaha barazat minka. Jika engkau bisa berbuat baik, waspadalah. Jangan engkau merasa bangga dan senang di saat engkau berbuat baik, karena engkau menganggap bahwa engkau bisa berbuat baik karena dirimu sendiri, dengan kekuatanmu, dengan kehebatanmu, dengan kecerdasanmu. Jangan. Akan tapi jika engkau ingin senang dengan kebaikan yang engkau lakukan, senanglah dengan kebaikan yang kau lakukan, karena engkau merasa bahwasanya kebaikan yang bisa engkau lakukan itu adalah karena karunia Allah.
Sebab kalau orang berbuat baik merasa dia adalah punya kemampuan, maka dia di saat berbuat baik bukan karena Allah, dan di saat bisa berbuat baik banyak pun akhirnya apa? Bukan kembali kepada Allah. Berbuat baik bukan karena Allah, merasa dirinya itu yang bisa melakukan seperti itu, padahal seorang hamba itu tidak akan mampu bersujud kecuali Allah kehendaki, kecuali Allah pilih. Tanyakan kepada dirimu yang bisa bangun malam, siapa yang membangunkan dirimu di malam hari? Allah. Kemudian engkau berkehendak untuk melakukan sholat malam, siapa yang memberikan dirimu kehendak? Allah. Lalu siapa yang memberikan tenaga kepadamu untuk bisa melakukan sholat? Allah. Mana sahammu? Mana sahammu itu mana? Kamu tidak punya saham dalam amal baik. Kenapa setelah itu kok engkau berkata, oh aku sudah berbuat baik? Di dalam urusan ibadah menjadi sebab ujub, bangga dengan amalnya, tidak sadar bahwasanya kalau dia bisa berbuat baik itu karena dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi lihat, jadi orang di sini ada dua model orang bergembira, bersyukur, bergembira atau senang karena amal baiknya. Ada orang yang bersenang beramal baik karena tadi merasa dirinya memang mampu, kuat, hebat, maka ketahuilah tidak diterima oleh Allah dan dia akan mendapatkan kehinaan. Yang satu dia bisa berbuat baik karena dia menyadari bahwasanya dia bisa sujud, bisa melakukan kebaikan itu karena dari Allah Subhanahu wa taala. Perbedaannya nanti adalah buahnya. Jika orang merasa bisa berbuat baik dengan dirinya sendiri, buahnya apa? Buahnya adalah kesombongan tadi. Buahnya lagi nanti menuntut kepada Allah, ya Allah aku sudah begini loh ya Allah, mana bagian saya surga saya. Tapi yang satu lagi ini, jika anda bisa berbuat baik karena anda merasa bahwasanya ini karunia Allah, nikmat dari Allah, maka semakin hari anda akan semakin rindu melakukan kebaikan, bahkan tidak melakukan kebaikan kecuali kita berkata, ya Allah aku masih kurang bersyukur ya Allah, kurang bersyukur. Maka baginda Nabi mengajarkan, a'inni ala dzikrik wa syukri wa husni ibadatik. Ya Allah bantulah aku ya Allah untuk bisa bersyukur, sebab syukur ini susah. Seolah-olah dia berbuat baik dengan dirinya sendiri, lupa bahwasanya yang menjadikan orang itu sujud adalah Allah Subhanahu wa taala. Dua manusia yang lahir dari bapak sama, ibu sama, diberi modal yang sama, rizki sama, kekayaan sama, sehatnya sama, tapi yang satu sedang menderma melakukan sholat ada di majelis taklimnya, satu enggak. Apa yang membedakannya? Dia juga bisa kalau mau datang ke masjid, dia bisa kalau melakukan sholat malam, dia bisa dia berderma, tapi kenapa dia tidak? Karena tidak dipilih oleh Allah. Yang satu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini maksud Ibn Abdul As-Sakandari itu adalah mengingatkan kita bahwa tidak ada kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba kecuali karena Allah telah mendahulu kita dengan kebaikan yang Allah berikan kepada kita, sehingga setelah itu tidak akan sombong. Dan ini berlaku dalam usaha-usaha dunia juga. Maka jika ada orang mencari kekayaan mengandalkan kecerdasannya dan tenaganya, maka di saat dia menjadi kaya dia akan merasa sombong dan susah berderma. Kenapa? Ini jerih payahku. Tapi kalau orang bekerja mencari rizki karena meyakini ini adalah dari Allah, maka setelah dia kaya yang ada hanya syukur, ya Allah puji syukur kepadamu, mudah berderma. Perbedaannya di situ, buahnya. Makanya yuk kita menjalani ibadah ini, kemudian setelah itu kita bersyukur kepada Allah, dan kita sadari bahwasanya kita tidak akan bisa sujud kecuali karena Allah memilih kita untuk sujud, memilih kita untuk ibadah, supaya tidak masuk wilayah ujub. Dan imamnya orang ujub itu adalah iblis. Hati-hati. Ibn Athaillah As-Sakandari mengingatkan, dengan ibadahmu itu jangan malah dirimu menjadi sombong. Kelihatannya semakin kuat ibadahnya dan susah ikhlasnya nanti. Kalaupun dia berbuat baik pengen menonjol di antara kawan-kawannya, gitu saja. Semangatnya ibadah, puasa dan sebagainya, hebat. Akan ternyata dirusak hatinya oleh syaitan. Itu dilakukan bukan karena dia mensyukuri nikmat Allah, tapi dia menuruti hawa nafsunya.
biar dia tidak ketinggalan, bekerja kejaran dalam ibadah, tapi jor-joran. Dia anggap aku juga bisa kok, aku juga bisa kok, sombong. Dia berbuat baik dengan kesombongan. Tapi orang yang kenal Allah Subhanahu wa taala, semakin berbuat baik semakin kecil dia daripada Allah, merasa ya Allah, puji syukur kepadamu ya Allah, karunia darimu ya Allah, aku bisa melakukan sholat, aku bisa bersedekah, semua darimu ya Allah. Nah, ini memahami diri di saat kita beribadah, berbuat baik, maka itulah menjadikan seorang hamba semakin dekat kepada Allah. Jadi gini, kok idahnya sederhana. Kalau ada selama ini bukan hadis sih, man arafa nafsa faqad arafa rabbah, barang siapa yang mengetahui dirinya maka dia kenal Allah. Tapi makna yang lain dibalik juga bisa, man arafa rabbah faqad arafa nafsah. Kalau orang itu semakin kenal kepada Allah, semakin tahu diri dia. Semakin orang itu kenal Allah, dia semakin tahu diri. Tanyakan diri kita sendiri. Mensyukuri nikmat itu gampang. Buat rumah selesai syukuran, ya. Istri sakit sembuh syukuran. Lahir anak syukuran. Sekarang tanyakan dirimu sendiri, siapa di antara kita yang di saat bisa bangun malam tiba-tiba pagi harinya sedekah, ya Allah, puji syukur kepadamu karena tadi malam engkau telah bangunkan aku ya Allah. Ayo, mana di antara kita yang mensyukuri nikmat itu? Dan ini loh makna yang diinginkan bin Allah rasakan tadi, bahwa engkau syukuri nikmat ibadah itu, karena ibadah itu karunia Allah, bukan kehebatanmu. Biarpun kamu segar burger sehat, kalau Allah tidak menghendaki gak bangun kok. Para kekasih Allah itu di saat beribadah ternyata diuang ibadah yang lain lagi. Di saat sehat bisa enak makan, enak sehat, ya Allah, puji syukur kepadamu ya Allah, kau beri aku makan enak, lalu aku sehat, akan aku gunakan untuk sholat. Di saat dia bisa sholat, ya Allah, kau mudahkan untuk sholat, aku punya uang, ya Allah, puji syukur kepadamu. Gak habis-habisnya ibadah. Sampai kapan? Sampai masuk surga dan pangkat tertinggi. Tapi yang dikuasai dengan ujub tadi, alhamdulillah, bahasanya alhamdulillah, aku sudah begini 12 rakaat, 16 rakaat, tidak ada. Buahnya lagi ujub itu ngerendahkan orang lain. Urusan sedekah pun demikian. Saya orang kaya, sedekahnya pun begitu. Maksudnya Pak, nggak kayak saya. Ustadz nggak bangun malam, nggak kayak saya. Sehingga di lapangan bisa saja muncul permusuhan. Ustadz yang ceramah di lapangan ngritiki ini kiai di pondok tok. Siapa kalau kiai hanya di pondok saja, siapa yang ngurusi orang yang tidak di pondok? Ini yang di pondok belajar yang paling benar ya di pondok, di majelis bubar nggak kenal apa-apa, lu kan akhirnya membanggakan diri sendiri, kacau. Padahal ini kan kelengkapan. Yang di pondok ngurusi santri agar menjadi ustadz, yang di luar pondok ngurusi orang di luar pondok, nanti anaknya akhirnya masuk pondok, kan begitu. Cuman karena dia adalah beribadah bukan karena Allah, dia tidak kenal Allah, dia hanya kenal dirinya sendiri. Aku bisa berbuat ini. Sehingga mungkin yang ceramahnya hebat itu akan mengandalkan dengan kecerdasan, kehebatan dalam bertutur kata. Dan kita tuh sering lupa yang demikian ini. Pernah kami hadirkan bahwasanya kita tuh sering lupa kepada Allah. Dan itulah bibit ujub. Kita sering lupa kepada Allah di dalam segala. Pernah Nabi Musa ditegur juga dalam hal ini. Nabi Musa pernah suatu ketika sakit, lalu minta kepada Allah, ya Allah, aku lagi sakit, minta diberi obat itu. Lalu Allah memerintahkan, ya Musa, kau pergi ke pohon itu dan makan daun pohon itu, kau akan sembuh. Betul, Nabi Musa datang ke pohon tersebut, dimakanlah pohon tersebut, daunnya sembuh. Beberapa tahun kemudian sakit lagi Nabi Musa. Karena Nabi Musa sakit lagi, ya ingat Allah memberi obat dengan daun. Langsung Nabi Musa pergi ke pohon, makan daun, nggak sembuh. Lalu ngadu, ya Allah, dulu waktu aku sakit minta kepadamu obat, lalu kau beri petunjuk agar aku makan daun di pohon itu, lalu aku sembuh. Tapi kenapa sekarang saya sakit, sakitnya sama, makan daun itu nggak sembuh? Dijawab oleh Allah apa? Dulu waktu sakit kau pertama itu, sebelum ke pohon, kemana dulu kau? Kepadamu ya Allah. Nah,
Tapi di saat yang kedua, kamu ke siapa? Langsung ke pohon. Inilah kebiasaan kita. Kebiasaan kita ini, tidak kepada Allah karena pinter, strategi, dagang, ya gitu. Seperti biasanya contoh yang saya hadirkan, ibu yang anaknya sakit, karena dia punya duit, ya apa yang dilakukan pertama kali? Yang pertama kali dilakukan langsung ke dokter gitu saja. Siapa di antara kita yang di saat anaknya sakit, sebelum pergi ke dokter lalu ngambil air wudhu, sholat 2 rakaat, berdoa minta kepada Allah? Ustadz pun juga bisa terlena. Kalau mau ceramah itu yang dipentingkan agar orang terpukau, nyusun materi yang bagus, lupa di tengah malam minta kepada Allah. Itu jadinya ujub nanti. Dia akan mengandalkan siapa dulu, ini lihat nangis semuanya. Ceramah kok bikin nangis nih, gimana sih? Dia latihan berapi-api, ujub, lupa bahasanya yang menjadikan dia bisa bertutur kata adalah siapa? Allah. Saya teringat Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Beliau berkata, di saat aku bisa berbicara fasih, tertata, rapi, lalu orang pada faham, itu karena aku yakin bahwa di saat aku bisa berbicara fasih, mudah dipahami seseorang, maka prasangka baikku adalah karena di sini ada hamba-hamba terkasih Allah yang mungkin pemahaman dia lambat, karena Allah sayang kepada dia, dia pemahamannya lambat, agar dia bisa paham, maka Allah bimbing lisanku agar fasih demi orang tersebut. Nggak pernah menisbatkan kelebihan kepada dirinya. Coba dulu, lihat tuh orang nggak kedip semuanya. Ujub. Jadi kalau masuk wilayah ujub itu bisa saja terjadi kepada siapa saja, mengandalkan kecerdasannya, lupa kepada Allah. Nah ini diingatkan oleh Imam Ibn Al-Sakandari, kepada Allah dulu. Makanya kita sering sampaikan, usaha itu ada 2, usaha zahir, usaha batin. Usaha zahir, dagang, bener, iya dagang, berangkat waktunya, tempatnya strategis, tapi jangan lupa di tengah malam ngadu kepada Allah. Ustadz pun juga demikian, ini usaha zahir, ceramah, nyampaikan pesan, usaha zahir, tapi siapa yang bisa memberikan hidayah? Allah. Siapa yang menyadarkan hati seseorang? Allah, bukan lesan ini, bukan. Maka ngadulah kepada Allah. Ini yang diinginkan kita rasakan dari. Jangan sampai di saat kau bisa sukses. Kenapa kau bisa sukses? Kehebatan saya. Kenapa kok hebat banget orang pada terpukau? Karena saya ceramah saya bagus. Orang dulu, saya dengar cerita-cerita dari orang-orang ulama dulu. Orang dulu kalau ceramah itu biasa saja. Enak juga enggak. Ngantuk kadang-kadang. Tapi sadar semuanya, ibu-ibunya pada sholat tahajud ini, nggak pakai mikrofon besar-besar kayak begini, ini nggak ada. Kalau zaman sekarang mikrofonnya susah sedikit kan sudah ribut kita kan begitu. Orang dulu Masya Allah, Abdul Qadir Jailani, 20.000 orang tanpa mikrofon kedengaran semuanya. Dia langsung kepada Allah. Yang memperdengarkan adalah Allah. Ya semoga Allah memberikan keikhlasan kepada kita. Kita berusaha kan. Kalau mikrofonnya nggak benar saya marah-marah memang masih. Kelas saya kelas begitu. Kelas saya belum kelas suaranya sampai ke sana ya. Ya kita mintalah kepada Allah semoga Allah memberikan keikhlasan, menjauhkan dari ujub, menjauhkan dari sifat sombong ya. Baik. Kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah wahai Muhammad, bi fadlillah. Nah ini loh penekanannya. Engkau tidak akan bisa berbuat apa-apa kecuali bi fadlillah, karena karunia Allah. Engkau bisa bersolat karena karunia Allah, wa bi rahmati, dan karena kasih sayang Allah. Karena Allah berkasih sayang kepadamu lah maka engkau bisa solat. Karena Allah berkasih sayang kepadamu lah maka engkau diberi pasangan yang halal. Karena Allah berkasih sayang kepadamu lah maka engkau dimudahkan untuk berpuasa. Kasih sayang Allah. Kalau Allah tidak berkasih sayang kepadamu, tidak akan dimudahkan untuk kebaikan. Fabidzalika falyafrahu, maka hendaknya kau bisa bergembira, bersenang, syukur karena karunia Allah tadi, bukan kehebatan dirimu. Sadari semua dari Allah.
Subhanallah, sering kita itu bangga dengan apa yang kita miliki, padahal yang kita miliki pun dari Allah Subhanahu wa taala. Wa khairun mimma yajma'un. Kalau sudah dari Allah itu lebih bagus dari apapun yang kita kumpul dan di semesta ini, enggak ada. Artinya apa? Begitu agungnya karunia Allah. Maka yang harus kita syukuri ya itu karunia Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tinggalkan wilayah ujub. Kembalilah kepada Allah. Maka ayo kita mulai aktivitas kita dengan Allah. Yang mau dagang jangan lupa untuk mengambil wudu, sholat 2 rakaat, minta ya Allah berkailah dagangan saya. Paling tidak doa deh. Doa sebelum ke sawah, sebelum nyangkul doa ya Allah. Buka toko doa ya Allah. Ustadz yang mau ngajar jangan hanya menyiapkan materi saja, malamnya tahajudan, hajat, doa. Seperti yang dikatakan Imam Nawawi, seorang ustadz itu sebelum mendatangi majelis itu, kalau tidak bisa sholat di tempatnya, sholat di rumahnya 2 rakaat, minta kepada Allah. Minta apa? Semoga Allah memberikan hidayah kepada para jamaah. Loh, ini didoain. Makanya kalau gurunya orang soleh itu enak, padahal kita biasa-biasa saja, tapi kok jadi bener kita kan gitu. Ya, kita tidak ketemu Imam Nawawi sayangnya ya. Imam Nawawi doain, maka guru-guru mulia, ulama-ulama dulu tuh yang punya pesantren-pesantren itu lihat, makanannya halal, sering menangis. Kalau malam tuh lihat santrinya itu dengan tangis minta kepada Allah. Bukan nonton film zaman sekarang kan, nonton YouTube nanti itu. Innalillah. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Ya, semoga ada berkahlah perkumpulan kita ini. Salah satu minas shalihin minal awliya, dia sangat tidak berani mengatakan kalau diri adalah orang yang baik. Kata Siti Aisyah, kapan seorang itu akan menjadi jelek? Ditanya, ya Aisyah, ya Sayyidah Aisyah, kapan seseorang itu akan dianggap jelek? Jawabnya sederhana, di saat dia menganggap dirinya sudah baik. Di saat menganggap dirinya sudah baik. Kalau sudah menganggap aku baik, paling baik, makanya orang-orang hebat itu dia beribadah masih merasa kurang. Jadi mereka itu beristighfar bukan di saat berdosa. Kalau berdosa itu jelas ditinggalkan. Ia berdosa, dia memohon ampun. Jadi kadang minta maafnya kepada Allah bukan karena dosa, ya karena kurang serius, kurang lama sholatnya. Ya Allah, kau beri kepadaku kesehatan ya Allah, kan tapi aku semalam hanya baru 20 rakaat ya Allah, baru 20 rakaat, masih kurang ya Allah. Makanya kalau saya baca sejarahnya para sholihin terdahulu itu, terus saya dapat bagian apa? Kuncinya gini saja, nuhibbu sholihina walasna minhum. Sudahlah kita mencintai mereka, semoga kita digeret sama mereka lah. Makanya kita baca kitabnya Ibn Athaillah Sakandari, kita baca Mukhtasar Ibn Abi Jamroh. Ini biarlah nanti digandeng-gandeng lah. Paling enggak kalau beliau disurgakan, ya Imam, saya pernah baca bukumu ini, masa enggak dibawa? Kalau saya ditarik, loh saya enggak sendirian, nih jamaah juga ikut itu, kan begitulah. Gantung saja, sambung dengan orang-orang soleh. Tapi tetap berusaha ya, jangan gantung-gantung tapi nggak karu-karuan. Baik, semoga Allah menjauhkan kita dari ujub, dan semoga Allah selalu mengingatkan kita kepada Allah di dalam aktivitas kita, sehingga di saat kita berhasil dan sukses kita tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab.